kembali hadir di sini bersama 3 host yang biasanya selalu menemani di Three Women Three Stories. Ada Mirna, hai. Hai, apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Banget nih Mirna minggu ini dengan teman-teman kejar kita. setoran. Kan udah semester kedua kejar setoran. Yes, betul. Terus juga ada yang lagi baru ngecat rambut. Hari ini ada yang ada di Sydney seperti biasa, dia tengah malam ya, karena di sini jam 9 malam. Di sana jam berapa, Ra? Sydney jam 12. Iya, makin tengah malam makin cerah tuh kayaknya mukanya ya. Rambut cetar banget tuh. Rambut cetar. Ini pakai air siraman. Air siraman. Lo nggak mandi bunga kan tengah malam kan? Dia enggak, ada orang ngecek jam 10 malam. Kurang kerjaan ya gue ya. Tadi kita barusan IG live ya jam 7 jam 8. Berarti di era kan jam 9 ya, Mir. Nah, tadi pas dia nongol tuh apa namanya tampilannya Beyonce. Gue juga surprise gitu. Terus kita mau syuting lagi, mau recording lagi untuk ini ya, untuk YouTube dan podcast. Terus gue agak bingung nih, Era gimana nasibnya dalam sejam dia harus ngilang, harus jadi rambut harus siap-siap. Berarti kuncinya kalau ngecat rambut emang harus malam-malam biar jadinya cetar, karena kan gelap ya kan. Jadi ketahuan hasilnya bagus apa enggak. Tapi ya apa namanya, memang rambut itu bagian daripada fashion juga. Tadi kan waktu ngebahas tadi IG live ya, Mas Dean bilang kalau untuk perempuan itu biasanya rambut, skin, terus baju, fashion dan sebagainya gitu. Jadi mencat rambut adalah bagian dari fashion, pemirsa. Iya dong. Ini sebenarnya antara fashion apa nutupin uban ya? Nah, itu dia tuh. Mungkin kalau nutupin uban pakai turban. Masuk kan? Cucok dia, tangkep pemirsa. Jadi narasumber kita kali ini adalah seorang yang sudah sukses sekali membangun bisnis Modest Fashion Week ya. Modest Fashion Week. Kita panggil deh, orangnya udah bersuara soalnya. Hai Franka. Halo Franka. Ada Franka Surya. Welcome to Eureka Woman. Say hi to Eureka lovers di luar sana yang lagi nonton kita. Okay, hello everyone. Very happy to be here. Senang banget, thank you banget udah diundang. Sama-sama. Terima kasih sudah mau datang. Oh, bukan datang apa ya? Kalau online tuh bilangnya apa? Bergabung. Silaturahmi online. SP silaturahmi online. Agak-agak sensitif gue dengar kata silaturahmi sekarang, Mir. Kan mau Idul Adha, nggak apa-apa. Mau Idul Adha. Kamu pintar ya ngelesnya. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu sama Franka ya. Franka gimana nih bisnis? Boleh cerita nggak kira-kira bagaimana Franka bisa sampai menjadi inisiator berbagai Modest Fashion Week di berbagai kota besar di belahan dunia. Seorang Indonesia, dia Indonesian woman, luar biasa ini, membanggakan sekali. Gimana ya? Dari dulu udah di Modest Fashion juga sih, maksudnya nemuin bakat-bakat di Indonesia. I was a journalist before, terus menikah, pindah ke Turki. Sampai di Turki ternyata ngeliat industri Modest Fashion jualannya jago banget, tapi mereka nggak tahu branding. They don't know branding in terms of gak ada event yang proper gitu untuk Modest Fashion. Jadi biasanya DIY event gitu kan. Nah sementara aku udah punya knowledge how to make event, because di Indonesia udah sering nolongin, bantu juga jadi tim. Dan begitu sampai, terus tiba-tiba aku juga udah berkecimpung, diajakin jadi co-founder salah satu startup kayak Pinterest-nya Modest Fashion @alahijab.com. Aku jadi kenal orang seluruh dunia. Terus tiba-tiba ya udah aku bilang desainer sama brandnya kenal, influencer kenal, media aku dulu jurnalis, aku tahu PR, terus aku juga ada knowledge bikin event. Terus aku bilang why don't we make the international event gitu kan, Modest Fashion. Di Indonesia. Dalam hal ini Franka maksudnya membawa nama Indonesia tadi kan?
dengan network yang ada di Indonesia gitu. Jadi sih aku sih menempatkan dirinya ya sebagai netral aja. Maksudnya aku sebagai brand melahirkan konsep Modest Fashion Week ini. Konseptor, right? Tapi tentunya cara soft selling aku masukin Indonesianya kan, aku highlight kan desainer-desainer Indonesia. Jadi waktu itu yang datang pertama kali di Istanbul ada New York Times, Guardian, This Is Wow, keren banget. Iya, cihuy banget tuh. Udah pecah. Event pertama udah pecah. Jadi wow. akhirnya negara lain pada minta karena mereka bilang nggak ada nih yang international event gini yang dimana semua orang yang di Modest Fashion, if you wanna see gimana diverse-nya style, you just come to Modest Fashion Week gitu kan, which is works gitu. Jadi in terms of community it works, in terms of PR juga it works, strategi konsep juga proper. Jadi kayak waktu pertama kali Vogue Turkey, Vogue didn't want to write about modest fashion kan, karena kurang proper ya, maksudnya foto-fotonya juga begitu banget DIY gitu, nggak fashion. Akhirnya kita bilang, I don't expect nothing, just come and sit down. If you like, you can stay. If not, you can leave. What happened? Akhirnya sampai finish. Dan akhirnya berlanjut. Akhirnya Vogue Italy juga nulis. Arabia berapa kali. Membuka kesempatan ke negara lain jadinya ya. Jadi awalnya di Turki dong ya waktu itu ya. Iya, jadi memang keren abis. Aku lagi mikir sih, aku kan menempatkan diri sebagai behind the scene woman. Aku bukan influencer, aku tukang mikirnya aja lah, gitu kan, tukang mikirnya. Tapi kamu yang paling dipentingkan di sini karena kamu jantungnya, ya kan. Jadi kalau ngeliat aku di event nggak proper, nggak fashion banget, jadi udah kayak kempel, gitu kan. Tapi biasanya gitu kalau chef kan gitu ya. Biasanya kalau chef kan kamu kayak chefnya kan, tukang masaknya. Kalau dia mastermind. Mastermind. Orang nggak tahu ya, orang nggak ngeliat. Biasanya lebih humble ya, lebih modest. Seperti namanya ya, lebih modest. Iya, tapi kenapa tertariknya pada bisnis modest fashion ya? Ini boleh dijelasin nggak sih bedanya modest fashion week sama yang fashion week yang lainnya, misalnya tipe-tipenya tuh seperti apa sih? Jadi mungkin pertanyaan bodoh ya, tapi ya kita kan orang awam, mungkin kita jadi jelasin modest itu apa kali, Franka? Jadi masuk modest fashion itu apa? Jadi mohon maaf, kita nih yang aku bisa bilang salah satu yang pertama mempopulerkan istilah modest fashion, karena pada waktu itu yang ada Islamic fashion, Muslim fashion, hijab fashion, dan aku bilang kayaknya mesti di repackage nih the whole thing, karena banyak juga cewek-cewek non Muslim yang suka juga pakai modest, yang suka pakai baju tertutup, dan itu nggak harus hijaban, nggak eksklusif. Akhirnya so we repackage the whole modest thing, yang mana akhirnya ditangkap lah sama media-media itu. Jadi kan the idea-nya kita repackage gitu loh, karena memang aku pikir juga dulu kan aku baru pakai jilbab kan, aku juga pikir aku nggak pakai jilbab tapi aku nggak suka baju terbuka, where I am gitu, I'm in the middle, very gray gitu kan. Akhirnya aku bilang banyak cewek-cewek kayak aku gitu kan. Pas aku ke Italia mereka juga bilang aku sukanya bajunya tertutup begitu memang, Franka gitu. So sort of answer of actually what we like. We are not hijabi, we are not Muslim, we like to wear modest wear gitu kan, kita suka tertutup. Tapi gitu, itu juga itu memang lagi ngetren juga sih sekarang ini ya, kalau gue perhatiin ya. Banyak juga desainer sekarang bikin baju yang kayak baju kurung gitu ya, kayak outer bikin gitu lah. Outer ada outer, sama ada juga yang kayak bikin kebaya, tapi kebayanya tuh kebaya modern yang panjang gitu sampai ke lutut, sampai ke bawah, tapi modelnya kayak baju dress panjang gitu. Itu kan lu punya, Yud. Iya, makanya itu ternyata kategorinya modest. Itu modest. Bukan kebaya yang berbelah sampai segini kan ada juga. Nah, gue punya semua. Kalau yang berbelah jadi modus. Iya, jadi modus fashion week sama modus fashion week. Jadi market itu ternyata juga ada ya, dan banyak orang biarpun bule gitu ya, orang-orang di Itali kayak kamu bilang, they are interested, and ini jadi kayak another new trend ya.
Iya, makanya kayaknya saat sebuah produk what happen itu emang masalah packagingnya. Jadi memang karena aku alhamdulillah udah tahu cara packaging, begitu ngelihat kayaknya kenapa sih kayaknya industri ini mentok begini-gini aja, nggak pernah dianggap serius gitu. Kayak di Indonesia ada, tapi kan nggak ada media asing yang kayak Vogue gitu nggak mau nerima kan. I know because aku pernah kayak approach mereka tuh untuk nulis, tapi they say it's not our style gitu kan. Makanya okay, we repackage as like that, dan akhirnya ditangkap sama semua orang. Akhirnya semua orang sekarang menyebutnya modest fashion. Aku bilang alhamdulillah ketangkap gitu, karena it wasn't famous at all. The term masih hijab fashion, Muslim fashion, Islamic fashion, conservative fashion. Ya. Ya kan? Ya, interesting. Era mungkin mau ada sesuatu yang ditanyain ke Franka? Enggak, cuma tadi doang yang lagi dibilang soal apa sih yang baju-baju gitu. Itu kan emang udah diiniin sama Franka di sana ya. Tapi di Indonesia tuh kan sekarang lagi tenar karena memang karena new normal sekarang. Jadi kita pakai yang itu untuk. Betul. Jadi waktu itu kita sempat ada wawancara juga sama salah satu selebriti gitu, selebgram gitu. Dia bilang jadi kan itu yang nggak terlalu panas kayak baju winter, tapi juga light yang bisa juga untuk daerah tropis di Indonesia gitu. Jadi yang bisa kita pakai, dan kalau misalnya habis kita pergi kan kita harus cuci-cuci itu semuanya, tinggal dibuka cuci gitu. Jadi nggak nyangka ya ternyata itu yang maksudnya udah dijalanin di sana sama Franka. Totonya sekarang gara-gara pandemi justru jadi makin tenar itu. Jadi benang merahnya malah mungkin jadi makin ini kali ya. Terus waktu itu juga banget. Iya, waktu itu juga gue kan pernah bilang bisa nggak ya dikirim ke sini gitu kan, karena gue pengen tahu itu akan itu jadi baju summer atau baju apa gitu kan. Terus katanya waktu itu sih bisa juga dipakai di sini, tapi mungkin nggak terlalu tebel ya, tapi kalau lagi pas summer mungkin tetap enak dipakai gitu. Betul. Kalau Eureka lovers yang lagi nonton penasaran, itu nanti coba diliatin video YouTube-nya Eureka Woman dengan Ayla Dimitri. Bisa cek di situ, kita cerita tentang outer, tentang pakaian-pakaian yang nyaman selama pandemi yang ternyata terkoneksikan dengan apa yang jadi visinya Franka di episode kali ini. Seorang visioner nih ya. Aku kan bawa modest fashion week ke Jakarta 2018. Waktu pertama aku bawa kan bilang ini baju muslim ya, harus dijilbabin. Aku bilang no, the way that I promote it is for everyone. Aku bilang kalau mereka mau pakai jilbab monggo, kalau enggak. Jadi pada waktu 2018 itu ada yang sempat bilang, Franka nanti jangan-jangan kamu diprotes nih, kamu mau merubah sesuatu. Aku bilang enggak, because this is the concept. I cannot change it. Harus konsisten kan, di Istanbul gimana, Dubai gimana, di Jakarta pun harus sama gitu kan. Akhirnya baru pertama kali ya kayaknya 2018 orang-orang ngelihat orang-orang pakai baju tertutup tapi nggak jilbaban melenggang di catwalk gitu. Sesuatu berarti pada worry, pada bilang Franka harus dijilbabin Franka. Ini kan soalnya international kan, ada 17 negara waktu itu di Jakarta itu. Keren ya. Puas dong, kamu puas dong. Tapi emang benar, maksudnya pakai baju tertutup tuh buat semua orang gitu maksudnya. Benar. Apalagi kan kita basicnya kan negara Melayu ya, maksudnya memang modelnya kan emang seperti itu ya rata-rata bajunya sebenarnya kan gitu. Emang. Jadi kedepannya gimana Franka? Maksudnya sekarang kan industri fashion bergeser ke ranah digital, terus untuk fashion runway trunk, ada rencana yang serupa nggak sih untuk Modest Fashion Week di tahun ini atau tahun mendatang misalnya, dan konsepnya mau kayak apa? Karena kan masih pandemi nih ya, pastinya kan masih serba virtual misalnya. Apakah mau bikin versi Modest Fashion virtual, gimana caranya ya kalau fashion? aku tuh kangen tahun lalu kan Franka bikin Jakarta Ramadan Fashion Week ya.
2 mall, ada di Plaza Indonesia sama Lipo Mall Kemang, dan itu sukses gitu. Terus tahun ini nggak ada tuh, kayaknya ada sesuatu yang hilang sih. Iya ya, harusnya udah ada tren baru nih gitu kan. Sebenarnya tahun ini kan tadinya harusnya Saudi, jadi kan kontestasinya keliling kan, Istanbul, London, Dubai. Harusnya Saudi sama Dubai lagi, terus pandemik ya udah. Akhirnya Dubai pun masih nunggu nih kalau misalnya Dubai dibuka. Nah tadi kemarin sih aku udah sempat ngomong ya, kita bikin some sort of virtual, tapi yang agak beda lah. Maksudnya we don't want it to be too big, tapi harus pengen konsep gitu lah. Jadi kayak with the theme and then very concept and very unique gitu. Jadi digitally juga enak ditontonnya gitu sih. Cuma sebenarnya aku nggak ada ambisi kayak pengen jadi the first atau fashion week yang modest virtual gitu, karena it's not about being the first, it's about doing the best actually, like yeah, agree. Bener. Ya kalau misalnya memang belum maksimal, lebih baik ditunda dulu sampai benar-benar bisa get the right idea and the right moment gitu ya. Jadi sih pengennya lebih small gitu kan, tapi benar-benar konsep. Karena sih sebenarnya aku tuh sejak pandemi ini agak mulai mengalihkan ke menulis kan, dan orang-orang pada aku punya konsil, aku namanya Council of Modest Fashion, aku bikin berbagai negara gitu kan, sama wanita-wanita gitu. Nah mereka pada bilang, Franka, why you're so silent, you need to do something gitu kan, everyone need to do something. Aku bilang ya udah, let me think about it gitu kan, karena ya aku juga pikir banyak yang suffering kan sekarang dengan jadi aku juga nggak pengen terlalu menyusahkan. Jadi aku bilang next year 2021 aja, event kan udah jelas nih, insya Allah mau dibikin di New York, di Paris, dan di Dubai most probably. Sama project-project yang lain gitu, kayak aku bikin buku 70 negara, akan diterbitkan di 70 negara, aku bikin film, dan aku lebih ke preparation buat 2021 aja gitu. Nah, tapi interesting banget nih. Si Franka bilang dia lagi bikin buku nih, guys. Iya, dia mau bagi-bagi buku buat Eureka Woman Lovers loh. Buat 3 Eureka Woman Lovers bisa dapat buku dari Franka yang akan terbit Agustus. Tuh. Insyaallah. Iya. Boleh banget. Kita ini diterbitinnya di Indo apa di Turki? Gimana caranya coba? Itu ada 2 buku kan, kalau yang itu di Indo. Satu lagi kalau itu buku modest fashion yang tadi aku bilang 70 negara. Kalau yang di Indo ini lebih ke itu lebih ke buku motivasi, empowering gitu kan. Maksudnya perjalanan aku sebagai orang Asia gitu kan, mencoba. Karena beneran loh, kayaknya menjadi orang Indonesia, begitu aku pertama ke Turki, Indonesia dipandang sebelah mata banget tuh 2013, sebelum banget deh. Sampai akhirnya aku bersuara, akhirnya didengar. Itu tuh perjalanannya luar biasa. Orang copy event aku sembarangan, catat nama aku gitu kan, something else gitu kan, is very crazy journey gitu. Modest fashion karena sekarang besar sekali ya, semua orang pada bilang modest fashion billion dollar industry. Jadi semua orang tuh pengen get the piece of pie. Tapi banyak yang brutal di luar negeri tuh brutal banget. Jadi makanya aku tuh agak kayak dibilang kayak the mother of modest fashion, modest fashion ya. Orang suka ngadu, dan aku suka kayak bantu solusi gitu, karena they say it's very difficult right now, everyone wanna do something, tapi banyak yang irresponsible, terus kayak trusted people tuh sangat sedikit kan Kak gitu. Very limited ya. Kita bikin konsil kan. Jadi gitulah. Jadi buku itu akan menceritakan tidak semudah itu, benar-benar berdarah banget, parah banget. Dan jadi di balik kesuksesan yang udah dilakukan oleh Franka dengan Modest Fashion Week itu, ternyata juga ada challenge-nya. You did write everything in that book ya, untuk kayak suka dukanya, terus trik-triknya apa gimana tuh, atau mungkin how to ya, karena kan sekarang semua orang pengen jadi internasional nih. Kalau di modest fashion semua kayak, aku pengen show di luar negeri apa segala macam, pengen ini. Nah, aku membuka lah dunianya seperti apa sih yang kalian bayangkan itu. Maksudnya jangan sampai salah melangkah, karena ada kok di Indonesia yang besar sekali itu udah salah melangkah di luar dan udah kena banget, dan sebenarnya aku udah warning.
You will see everything. Ada juga sih maksudnya hal-hal lain seputar perempuan gitu kan, macam dibully, macam terus apalagi ya kemarin aku cerita sama Mbak Mirna ya, kayak soal perempuan kamu belum cerita sama kita. Cerita lagi Franka, ada yang iri. Tahu bagikan ada yang iri ke momen lover. Kan telat menikah gitu kan, maksudnya itu buku itu benar-benar namanya Random Thoughts of Franka. Jadi apapun yang terjadi itu udah benar-benar relate apa yang sama yang wanita alami lah, kayak telat menikah diledekin, terus gimana gitu kan, being a working mother. Aku kan punya anak juga umur 6 tahun. Being in fashion yang brutal. Terus apa lagi ya, banyak hal lah, dibully, kesempatan dianggap remeh gitu ya. Gitu kan. Aku kan sampai seru banget. Jadi aku pernah di WhatsApp sama Lindsay Lohan. Jadi wow. Dia bilang apa tuh? Dia pengen aku jadi konsultan dia. Keren. Wow, keren abis. Jadi ada banyak hal-hal yang unexpected yang sebenarnya ya aku mau cerita aja, ini tuh terjadi sama orang yang maksudnya aku sering di underestimate sekali kan. Tapi kayak kesempatan yang datang tuh emang kayak fiksi banget gitu loh, sampai kayak is it true? Ini bisa difilmin loh, ini bisa difilmin banget ini kisah kamu. Tapi oke, jadi ternyata ya ada satu fakta di sini bahwa Franka ini Franka Surya ini benar-benar mencapai titik puncak dari, boleh dibilang from zero, right? Jadi dari orang underestimate terus tapi lo bisa survive gitu dengan itu semua, dan akhirnya bisa buktiin bahwa you can do something special and then you can inspire a lot of people. Nah, satu hal yang kita pengen Franka juga bisa sharing mungkin ke teman-teman di luar sana ya, yang lagi dengerin podcast maupun yang lagi nonton di YouTube channel, gimana caranya supaya membuat orang lain itu punya mindset berubah dengan kamu gitu loh. Karena kan it's not easy to change people mindset. Kalau orang udah punya mindset jelek terhadap kita, kayaknya kita mau ngapain aja selalu dianggap negatif nih. Pastinya udah dia terima kita negatif aja ya kan. Namanya juga orang gak suka sama kita gitu. Tapi at the end of the day you can turn the light on gitu loh. Kalau di Eureka namanya Eureka Moment, Franka, kita nyebutnya Eureka Moment. You can get your Eureka Moment gitu loh. And you can be bold, right? Nah sebenarnya kalau apa ya tadi ya, jadi kalau misalnya aku tuh jujur ya, misalnya aku memulai dari bawah banget ya, jadi sampai dulu tuh pun dikatain kayak orang fashion kok kayak gini, dikatain lah sama salah satu majalah. Kalau orang fashion rata-rata ini dagunya ke atas semua. Tenang Franka, pasti media itu sekarang sudah tutup karena media cetak enggak ya. Terus jadi aku gila banget, pengen banget masuk S-Mod tapi aku bangkrut waktu itu. It's a lot of story. And then apa ya, sampai aku balik ada orang banyak yang nggak terima kayak kok Franka yang dulu gitu kan, kayak Franka tuh siapa sih gitu. Sampai pernah kayak di depan mata aku bilang ya udah, aku juga nggak perlu dibilang Franka siapa sih, maksudnya ya udah karyanya udah ada juga dan aku nggak perlu ngebuktiin apa-apa lagi. Jadi orang pun kayak bilang Franka kok bikin ini, aku kan bikin akademi lah, Asian Blogger Academy lah di Malaysia, bikin kok kamu pede banget bikin macam-macamnya, kenapa? Memang maksudnya ya kita dilahirkan di bumi kan untuk berkarya, udah ngasih kita sehat aja udah alhamdulillah. You need to do something, you need to give impact ya, even though cuma sekedar inspirasi atau sekedar support or anything. Kalau aku bilang ya aku pun nggak ambisius. Misalnya Allah bilang Franka udah you finish in modest fashion, okay, no problem, because nggak ada attachment banget sih, biasa aja. Tapi learning point-nya kalau dari ceritanya Franka nih ya, you just don't care for what people talk about you gitu kan ya. Biar aja tetap jalan, tetap berkarya, mau orang ngomongin apa di belakang kita, nggak usah pedulikan. Jalan terus aja, ciptakan sesuatu, biar orang lihat sendiri hasilnya. Ketika orang udah lihat hasilnya, habis itu orang biar ngomong sendiri.
Akhirnya orang jadi positif gitu ya. Ada baik-baik, langsung pada baik. Oh Franka, aku bangga sekali. Oh alhamdulillah. Pakai kacamata kuda kan, maksudnya doing this for myself gitu. Aku pengen bikin bangga orang tua. Udah titik aja, udah nggak ada impress juga. Kalau misalnya aku pengen tampil banget ya, tentunya aku pasti akan passion sekali gitu kan. Aku juga. Franka tanya satu hal dong. Tadi kamu nyebut Asian Blogger Academy. Boleh dijelasin nggak Asian Blogger Academy di Malaysia itu apa? Ya, jadi alhamdulillah Marka Mari, perusahaanku yang di sini, bikin kerjasama sama salah satu universitas negeri terbaik di Malaysia, namanya University Teknologi Mara. Jadi itu di situ bisa belajar segala sesuatu tentang digital, bukan cuma influencing aja, tapi juga buat entrepreneur atau brand yang pengen punya high visibility di digital kayak gitu. Karena we think everyone needs to be in digital in the right way, and then kita juga nantinya mau ke brand. Jadi kita melahirkan influencer baru, kita mau matchingin ke brand lebih untuk menghasilkan positive influencers. Because right now having numbers doesn't mean you're a positive influencer, right? Nah, aku tahu. Betul banget. Eventku kan, aku kan ngundang blogger kayak di Dubai terakhir kan 200 blogger kan datang gitu. Enggak semuanya positif, dan aku bilang udah not again about number, it's about the content, the quality, how you influence people. Ini yang kita mau kasih panggung lah istilahnya. Jadi bukan cuma ngedidik, memberi panggung. Oke, The freedom of creativity juga ya. Ya. Seru banget nih Franka nih, ya ampun, ternyata ada loh seorang anak Indonesia, putri Indonesia yang luar biasa kayak gini ya, Era ya, Mirna ya. Bener, gak nyangka. Global. Ya. Global mindset, global act, apalagi nih, global thinker. Ya, global thinker. Oke, jadi Franka nanti jangan lupa ya kalau bukunya udah ready untuk dipublish, bagi-bagi buat Eureka Lovers yang menyaksikan. Terus caranya gimana caranya? Kita mungkin nanti ikut IG live dulu lah sama kita kali ya. Iya, nanti IG. Nanti kita posting di Instagram lah gimana caranya untuk dapetin buku dari Franka. Iya, belajar dari Franka, Kira. Atau mungkin someday kalau boleh kita nanti bikin sesi khusus webinar atau aku kepikiran workshop. Nanti Franka bisa jadi salah satu trainer kita untuk melatih mindset tadi. Winning mindset sama good content tadi gitu. Yang penting kan tadi kalau Franka bilang good content, not about tadi the numbers, not about the viral, tapi good contentnya itu. Good content, ya. Jadi banyak loh nih waktunya buat Franka untuk sharing back to community untuk bisa grow other people juga kan. Kita sih pengennya Franka bisa salah satu kontributor yang paling keren lagi nih, bisa berkarya di situ. Very happy to see you guys. I mean, I think support system is the most important thing ya di saat society. So I support system. Karena aku bilang apapun yang aku lakukan juga karena community. Just a different. I'm a more modest fashion community, tapi without community, we are alone. It's not good. So I think it's good what we do. So thank you. Thank you banget buat Franka yang sudah bergabung di Eureka Woman, 3 Women 3 Stories pada program kali ini. Kita ketemu lagi di kesempatan lagi yang lainnya nanti ya. Mudah-mudahan masih bisa terus kolaborasi. Tetap semangat, tetap menginspirasi. Buat Era sama Mirna mungkin ada sesuatu lagi mau ditambahkan atau kita langsung ciao? Kayaknya udah cukup, mungkin nanti tinggal disambung sama webinar ya, karena banyak yang bisa dibagikan dari seorang Franka. Oke, kalau gitu kita sekalian pamit juga kalau gitu ya, rame-rame ya. Buat Eureka Lovers yang sudah nonton episode kita kali ini, sampai ketemu di episode selanjutnya. Ya, selalu subscribe sama loncengnya dinyalain biar dapat notifikasi kalau ada episode-episode terbaru dari Eureka Woman. Oke? We're saying goodbye now, guys. Bye. Bye. Be bold. Bye, guys. Be bold. Bye.